Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, setiap manusia memiliki talenta bawaan dari Tuhan. Talenta dari tiap-tiap orang itu berbeda dan talenta itu sangat unik pada tiap-tiap orangnya. Begitu juga dengan anak-anak di Indonesia yang tentunya juga mempunyai talenta-talenta maupun bakat-bakat yang unik sejak dari lahir. Talenta-talenta ini yang pertama kali harus dilakukan untuk talenta ini adalah kita harus menyadari setiap talenta yang kita punya. Dan kemudian setelah kita menyadari, orang-orang di sekitar kita seperti keluarga atau maupun orang-orang terdekat kita juga harus ikut menyadari itu agar talenta itu bisa dikembangkan dengan baik. Karena sejatinya talenta itu harus dikembangkan, bukan dipendam. Sebelum masuk ke status quo kita dan argumen, saya akan menjelaskan bahwa apa itu talenta bawaan. Talenta bawaan sendiri adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh anak maupun individu yang dibawa sejak lahir dan itu merupakan anugerah dari Tuhan dan sejatinya harus dikembangkan, bukan untuk dipendam. Sedangkan tes talenta bawaan sendiri adalah penilaian individu yang berdasarkan pada potensi bawaan tersebut. Banyak anak-anak di Indonesia, bahkan banyak-banyak tokoh-tokoh di Indonesia maupun lembaga-lembaga di Indonesia yang mulai melek terhadap talenta-talenta anak Indonesia ini. Dengan keadaan yang sekarang ini terjadi atau status quo yang saat ini terjadi bahwa sudah cukup banyak di sini kita berparameter pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi di Indonesia bahwa sudah banyak perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Indonesia yang menggunakan tes talenta bawaan tadi untuk masuk atau untuk diterima di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta tersebut. Contohnya pada Universitas Negeri 11 Maret yang ada di Solo atau Surakarta, bahwa ada jalur penerimaan menggunakan hafalan Al-Quran. Kemudian ada juga di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang melalui penelusuran bibit unggul. Hal ini sudah menunjukkan bahwa semakin banyak orang-orang di Indonesia yang melek atau sadar akan betapa pentingnya talenta bawaan itu yang harus dikembangkan. Saya mengatakan ini, apa yang saya katakan pada status quo tadi menunjukkan atau sudah cukup menguatkan bahwa mosi ini perlu direalisasikan. Sebelum masuk ke argumen, saya akan menjelaskan mekanisme yang cocok untuk tes bawaan atau penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi menggunakan tes bawaan bakat dari siswa. Mungkin atau mekanisme yang cocok adalah bahwa diterapkannya pertama kali adalah di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Mengapa? Karena perguruan tinggi negeri di Indonesia lebih banyak diincar oleh calon-calon mahasiswa di Indonesia daripada perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dan yang tes yang dilakukan pun bisa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon mahasiswa, seperti menghafal Al-Quran, kemudian bermain musik atau menyanyi, atau bahkan bisa dari bidang olahraga apabila si anak ini atau si calon mahasiswa ini berprestasi di bidang olahraga. Lalu menuju pada argumen saya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengapa mosi ini patut didukung, dan yang kedua adalah apa hal positif yang terjadi bila mosi ini terrealisasi. Mengacu pada pendapat saya yang pertama, mosi ini layak didukung karena tiap siswa atau tiap anak-anak di Indonesia mempunyai kemampuan yang berbeda dan tidak semua siswa di Indonesia ahli dalam akademik atau mempunyai potensi yang lebih di akademik. Banyak anak-anak atau mahasiswa yang gagal di tes akademik, tapi sejatinya mereka mempunyai potensi bakat. Misalnya mempunyai bakat dalam menghafal Al-Quran dan mungkin juga berprestasi atau mempunyai bakat di bidang olahraga. Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk berlatih, untuk mengembangkan bakat ini, dan mereka habiskan waktu mereka untuk berlatih agar mereka bisa mencetak prestasi untuk masa depannya. Tidak hanya itu,
Mengapa emosi ini patut didukung? Bakat-bakat seperti mereka ini atau bakat-bakat unik dari siswa ini harus dihargai dan harus didukung keberadaannya untuk memajukan kehidupan bangsa yang lebih baik lagi. Kemudian mengacu pada pendapat saya yang kedua, apa hal positif yang terjadi bila emosi ini terrealisasi? Yang pertama adalah ketika seseorang diterima di suatu perguruan tinggi karena bakatnya, orang itu akan merasa lebih bersyukur dan dihargai. Oh, bahwa bakat saya ini dihargai dengan diterimanya saya masuk ke dalam suatu perguruan tinggi itu. Dari rasa inilah atau dari rasa bersyukur inilah dan merasa dihargai inilah akan muncul semangat-semangat yang tinggi untuk terus mengembangkan bakatnya sembari menuntut ilmu di perguruan tinggi tersebut. Dengan semangat yang tinggi, maka dia bisa mengembangkan bakat-bakatnya atau potensi-potensinya. Dan seseorang akan lebih bahagia dalam meraih kesuksesannya apabila ia tetap berproses ataupun menjalani segala hal itu sesuai dengan bakat dan potensinya tersebut. Selain itu, dampak yang kita bisa ketahui adalah bahwa dengan mereka mengembangkan bakatnya dengan baik dan didukung oleh fasilitas-fasilitas dari perguruan tinggi maupun kampus yang baik, maka seseorang itu akan terpacu untuk terus berprestasi dan membanggakan nama kampus maupun nama perguruan tinggi, baik di kancah nasional, internasional, atau sekecil provinsi pun akan tetap membanggakan nama tersebut. Dan apabila itu sampai prestasinya sampai ke tingkat internasional, maka juga akan membanggakan nama Indonesia. Dan nama Indonesia akan semakin dikenal oleh dunia. Tidak hanya itu, hal positif lainnya adalah kreativitas siswa dan semangat siswa akan terus berkembang apabila mosi ini akan segera direalisasikan. Oleh karena itu, saya dengan bangga mendukung mosi ini. Terima kasih.